Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Wal qismu salisu alladzina yaqtasiruna ala ada'il wujubi fala yaziduna alaihi wala yantaqisuna minhu wa huwa aqallul maratib wa qad tasara jami'ul awami alaihi libukhlihim bil mali wa mailihim ilaihi wa du'fi hubbihim lil akhirati. Kemarin bahwasanya secara umum orang-orang itu kalau memberikan zakat itu terbagi menjadi 3. Entah itu zakat harta benda maupun harta zakat fitrah, di mana ada yang kawannya itu memberikan zakat itu tidak terbatas. Dalam arti tidak terbatas, tidak harus misalkan zakatnya itu 1/10 ya benar-benar diberikan 1/10 persis, tapi lebih. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, sahabat Umar, bahwa beliau mendatangi Rasulullah dengan seluruh harta bendanya dikasihkan kepada Kanjeng Nabi untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian yang nomor 2 itu tidak seperti Abu Bakar. Mereka tetap memberikan zakatnya itu disiplin sesuai waktunya, sesuai kewajibannya, tidak tertunda-tunda. Nah, sekarang yang nomor 3 yaitu orang yang sembrono memberikan zakatnya, ditunda-tunda, kadang dikurangi. Misalkan kewajibannya itu kalau zakat fitrah minimal 2,5 kilo, ya idealnya itu 2 kilo lebih 7 on. Ada kalanya yang benar-benar dipas, ada kalanya yang dikurangi. Yang benar-benar pas itu adalah aqallul maratib, derajatnya orang yang memberikan zakat yang itu paling rendah. Nah, sebagian orang awam secara umum, wa qad tasara jami'ul awami, secara umum kalau orang awam itu ya orang umum, dalam arti pengertiannya itu kurang, ilmunya itu kurang, itu kadang-kadang itu malah dikurangi, iktasoro. Nah, mengapa demikian? Karena mereka tidak tahu hukum, sehingga muncullah yang namanya bukhlihim bil mali. Ikilah saya itu mencari uang sendiri, saya jualan sendiri, saya bertani sendiri, lah kok disuruh zakat. Ini karena mereka tuh bakhil, bukhlihim bil mali wa malihim ilahi, dan mereka itu condong, dalam arti condong itu kebangetan nek nyekeli gitu, kebangetan kalau demen dengan harta benda.
Wadu fi hubbihim lil akhirati, dan mereka itu begitu lemahnya akan cinta kepada urusan akhirat. Ya urusan akhirat itu mau dizakatkan, mau diberikan untuk perjuangan agama Islam. Jadi dianggapnya itu kalau harta bendanya itu banyak, itu hidupnya itu bisa lama di dunia, enak sehat terus. Padahal hidup di dunia itu sementara dan itu tidak menjamin kebahagiaan. Sedangkan urusan akhirat itu adalah selama-lamanya. Jadi memang secara umum orang awam itu lemahnya cinta akan urusan akhirat, sehingga mereka merasa ketika memberikan zakat itu iman. Iman itu kalau bahasa Indonesianya apa? Iman itu apa? Ini iman. Iman itu pokoknya itu sayang. Kalau diberikan orang lain itu sayang. Padahal memberikan itu adalah sebagai zakat. Ini alasannya. Jadi alasan zakat itu sebagai dasar Islam yang pertama itu karena semua orang Islam itu ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya adalah seluruh apa yang kita cintai itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ketika kita itu cinta kepada harta, jangan lupa Allah itu mewajibkan kita itu untuk zakat. Yang nomor 2, alasannya apa zakat ini kok dijadikan dasar agama? At-tadhiru min sifatil bukhli, yaitu membersihkan dari sifat-sifat bakhil agar manusia, orang Islam, orang yang beriman ini sifat-sifat bakhil ini agar supaya hilang atau dibersihkan. Mengapa sifat bakhil dihilangkan? Fa innahu minal muhlikan. Karena sifat bakhil ini adalah diantara sifat-sifat yang merusakkan jiwa kita, yang merusakkan hati kita. Padahal hati atau jiwa kita ini adalah pada dasarnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisikmu, badanmu atau tampangmu, tapi pada dasarnya Allah itu melihat hatimu, amal perbuatanmu. Qala Allah Ta'ala, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya ini ayat ini ada hubungannya bahwa zakat itu sebagai pensuci jiwa orang-orang yang beriman. Barang siapa dijaga, wa man yuqashuha nafsi, barang siapa dijaga jiwanya dari sifat-sifat bakhil atau medit. Indonesianya tuh kikir kali ya, atau apalagi ya kalau bahasa kikir. Barang siapa dijaga oleh Allah dari sifat kikir pada dirinya, berarti dirinya itu, hatinya itu lapang. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Muflihun itu falaha bejo, kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Nah, mengapa harus ditujukan itu dengan zakat? Wa inna ma tazulu sifatul bukhli bi an ta'awwada badlal ma'i. Dan sifat bakhil atau kikir ini bisa hilang, bisa sirna dengan membiasakan menyerahkan, memberikan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau kepada orang miskin.
Fahubbus syai'i la yang qati'u illa bi qahrin nafsi an mufariqihi hatta yasira iyadan. Dan cinta kepada sesuatu, misalkan cinta dengan uang, seneng dengan sepeda motor, seneng dengan mobil, pokoknya istilahnya itu cinta dengan urusan duniawi. Ini tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa putus kecuali dengan memaksakan jiwa kita, memaksakan diri kita untuk senantiasa berusaha untuk menghindari daripada materi-materi yang kita cintai itu, sehingga itu menjadikan kebiasaan kita untuk memaksakan diri tidak terlalu cinta dengan sifatnya yang duniawi. Kudu dipaksa kan. Salat aras-arasen dolanan ya dipaksa. Biar salat atau memaksakan diri itu biar menjadi kebiasaan. Misalkan kita itu bisa baca Al-Quran tapi orang tahu baca Al-Quran, biasakan agar supaya itu menjadi perilaku sehari-hari kita. Jadi mufaraqah itu harus biqahrin nafsi, dengan kita itu memaksakan diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau triknya atau tipsnya bagaimana saya itu aras-aras surat, ya diri kon catat dipaksa, biqahrin nafsi. Jadi di sini kitab ini menekan piye orang itu angel arepe membuat kebaikan itu piye triknya. Ya triknya itu biqahrin nafsi, bahasa Jawanya itu dipaksa, harus dipaksa. Nah, dipaksa itu kalau sudah menjadi kebiasaan, hatta yasira i'tiyad, dan sudah menjadi kebiasaan, maka jiwa kita seakan-akan melakukan suatu kebaikan itu tidak dipaksa, seperti kayak sebuah rutinitas biasa. Seperti kita makan minum itu kan sudah biasa. Jadi karena sudah terbiasa sehingga kita itu makan pun juga tidak perlu dipaksa. Misalkan kita merokok itu karena menjadi ikhtiaran, ya kita merokok tidak perlu dipaksa. Ya. Kebaikan pun juga demikian. Kalau tidak dipaksa maka tidak menjadikan itu sesuatu perilaku yang tidak terbiasa pada diri kita. Wa zakatu bihadzal makna tuhratun, ay tudhiru sahibaha min hubusil bukhli al-muhliki. Dan memberikan zakat, baik zakat harta benda maupun zakat fitrah, dengan apa itu namanya, dengan melihat itu adalah menghilangkan sifat-sifat bakhil, sifat-sifat kikir pada diri kita. Itu adalah mensucikan, membersihkan orang yang punya apa itu namanya harta benda atau orang yang memberikan zakat itu dari sifat-sifat kikir yang bisa merusakkan apa? Merusakkan jiwa kita, merusakkan mental kita. Nah kalau merusakkan jiwa kita, mental kita itu berarti itu bu'duanillah, jauh dari Allah. Tapi kalau sifat bakhil atau jiwa ini tidak terdapat sifat-sifat yang merusak, ya maka kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Wa innama toharatuhu biqadri badlihi wa biqadri farohihi bi ikhrajihi wa istibsyarihi bi sorfihi ilallahi ta'ala. Nah, apa itu namanya? Mensucikan jiwa yang kikir, yaitu dengan semaksimal mungkin, dengan kekuatan kita semaksimal mungkin untuk menyerahkan diri, dan dengan semaksimal mungkin kita itu bahagia menyerahkan apa tuh, mengeluarkan daripada sesuatu yang kita cintai itu, yaitu dengan apa?
dengan bisorfi ilallahi ta'ala, dengan memberikan kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika bahasanya kita menyerahkan zakat itu, kita itu dengan bahagianya. Jadi wastibsyari wa farohihi. Jadi kita itu memberikan zakat itu bahagia sekali bisa memberikan zakat. Nah, zakat ini kita serahkan dengan bahagia, tentu bisorfi lillahi ta'ala, dengan jalan yang diridhoi Allah. Apa? Ya sudah ditentukan, yaitu yang ada asnaf 8 itu: fakir, miskin, musafir, ibnu sabil, mu'alaf, terus apa itu namanya, ghurim, orang yang punya utang, terus amil itu yang zakat, terus apa itu namanya, sabilillah. Ada 8 siji meneh apa siji malah sudah. Jadi fakir, miskin, ghurim, sabil sudah. Pokoknya ada 8 itu. Itu jalan yang diridhoi karena sudah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi kita menyerahkan harta kepada orang yang kaya ya tidak ada gunanya, tidak sah. Karena orang yang sudah kaya itu tidak berhak menerima zakat. Ini cara-cara agar supaya jiwa kita itu bersih, jiwa kita itu hilang dari sifat-sifat yang merusakkan, tidak mendapatkan ridho Allah, yaitu dengan semampu kita, dengan semampu bahagia kita untuk mengeluarkan zakat itu, di jalan Allah, yaitu dengan Qur'annya itu ada 8 golongan atau 8 asnaf. Jadi aku tak kene koncoku misalkan. Lah kenapa kok ora anak yatim piatu? Anak yatim piatu itu haknya tuh beda. Karena anak yatim piatu yang bertanggung jawab itu kan kalau tidak ada orang tuanya itu kan orang-orang di sekitarnya. Jadi zakat itu haknya itu tidak kepada anak yatim piatu. Misalkan diberikan anak yatim piatu itu statusnya itu fakir atau miskin. Ya. Mengapa tidak diberikan kepada anak yatim piatu? Pada dasarnya anak yatim piatu itu ada yang nanggung. Minimal kalau tidak ada kerabat sama sekali, maka yang wajib nanggung itu adalah baitul mal. Jadi istilahnya itu kalau sekarang ya yang dikelola oleh negara. Jadi dolim kalau ada kerabatnya atau siapapun lah tangga-tangganya ada anak yatim piatu terlantar, ya mereka yang bersangkutan ini mendapatkan dosa. Minimal kalau kerabat-kerabatnya itu tidak mampu, yang wajib memberikan itu adalah dari baitul mal atau negara. Ini jadi pentingnya atau rahasianya mengapa zakat mal atau zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jiwa kita terhindar atau dihilangkan daripada sifat-sifat yang kotor. Kemudian yang nomor 3, al-maknas salisu. Mengapa zakat fitrah itu atau zakat mal itu diwajibkan oleh Allah dan dijadikan dasar-dasar agama Islam? Syukrun nikmah, yaitu kita memberikan pada diri kita itu menunjukkan bahwa kita itu syukur telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau zakat berarti ya nikmat harta benda. Entah itu pertanian, entah itu perdagangan dan lain sebagainya. Mengapa kita tuh diberi zakat? Karena kita tuh diberi penghasilan. Ya penghasilan itu kan berarti nikmat lah. Di antara nikmat itu adalah kita itu memberikan sebagian harta kita atau zakat.
fa inna lillahi azza wa jalla ala abdihi ni'matan fi nafsihi wa malihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat pada hamba-hambanya itu ada kalanya pada fisiknya dan ada kalanya ada lewat harta benda. Jadi kalau nikmat fisik kita ya diberi kesehatan, kita diberi mata bisa melihat, kita diberi mulut bisa ngomong, kita diberi hidung bisa mencium, kita diberi telinga bisa mendengar, itu adalah nikmat. Itu yang nikmat pada fisik atau pada diri kita. Dan ada Allah itu juga memberikan nikmat pada harta benda, wa malihi. Harta benda, teman banyak, keluarga rukun, istilahnya kalau pegawai negeri ya pegawai negeri. Pokoknya itu kerja apa yang penting itu menghasilkan sesuatu, itu namanya adalah harta benda. Nah, fal ibadah itu jadi ada dua, nikmat Allah itu ada dua, yang menempel pada diri kita dan yang sifatnya itu maliyah atau harta benda. Fal ibadatu al badaniyatu syukrun li ni'matil badani. Sedangkan ibadah kita yang hubungannya itu dengan fisik, apa? Itu adalah menunjukkan bahwa kita itu syukur atas nikmat badan. Ya kita itu sholat. Sholat itu kan gerakan, itu kan badannya. Ada sujud, ada ruku, ada i'tidal, ini kan fisik. Dikongkon haji itu yang muter ya. Tawaf, terus sa'i, semuanya itu fisik. Bila ini karena apa? Kita itu diberi fisik sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fal ibadah itu al badaniyah, ibadah yang membutuhkan fisik, itu menunjukkan bahwa kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita diberi kaki sempurna, diberi kepala sempurna, ya kon sujud karena kita bisa. Ya tapi nek sikile ra iso nekuk jajal kae. Nikmate kan kurang, Pak. Ya, betul. Akhirnya salate lungguh. Itu sudah nikmatnya itu wis dikurangi sithik tok lho Pak. Sikile ra iso nekuk padahal nikmate sithik tok. Lah ketika kita nikmat kita sikil kena ditekuk, tangan kena ditekuk, kokon ruko ya ruko, itidal sujud. Ini menunjukkan bahwa itu adalah nikmat fisik. Nah, terus wal maliyatu syukrun li ni'matil mali. Sedangkan ibadah yang sifatnya itu harta benda, ya kita memberikan zakat itu. Zakat itu kan artinya benda kita, uang lah. Itu adalah bahwa kita itu menunjukkan rasa syukur karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa benda. Maninan parukeh saton dikongkon ngetoke sak kintal kalau memang airnya itu dari hujan atau dari irigasi. Nah, tapi kalau hasil panennya itu airnya itu dari apa ya bahasanya? Daulap itu seperti desel. Ya, desel iki sekarang iki makane ten Bojonegoro ten Cepu, yang model ngoten niku kali desel. Cepu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun itu sebagian ngoten. Lah niku make zakat itu kalau sudah dapat 1,5 ton. Nek dereng iki masalahnya kan membutuhkan biaya. Iya. Niku. Jadi al usru niku temriki ida kana bima isamai awisaihi. Jadi memberikan zakat 1/10 berarti nek 1 ton itu 1 kintal. Itu kalau memang airnya itu dari hujan. Jadi tadah air itu berarti tadah hujan. Atau memang sungai itu memang meluap.
utawa sekali-kali lah irigasi sing ora bayar, ini ora bayar. Nah, nisful usri berarti itu separuh, berarti kan nisful usri kan 1,5 ton kan, 1,5 ton niku memberikan 1 ton, memberikan sekintal itu kalau memang bima idaulapin au nadhin. Daulap ki asal mulane iki cara sapi kon mlaku kan banyune muter. Ya. Iki cara biyen daulap utawa nadhin hiburan niku ya juga memang. Dan sekarang itu memakai mesin, mesinnya itu apa di desa. Atau irigasi tapi bayar tiap minggu. Mulane nek teng Jawa Timur ana jenenge Jaga Tirta. Iki perangkat. Koyoke ya oleh anu bali, oleh apa jenenge bengkok. Kalau di Jawa ulu. Iki juga bayar niku. Wong niku ngantri. Nah, kalau model semacam itu nanti zakatnya adalah nisful usri, berarti nek banyu atau air sungai yang tidak membayar itu usru 10 kali, berarti kalau 1 ton itu sekintal, tapi kalau lewat desel atau mungkin melulu yang bayar itu maka itu kalau 1,5 ton. Jadi bahasanya itu sebenarnya itu harta benda itu sangat ringan. Nah, wa ma akhassu man yangdu ilal faqiri wa qad dayyaqu alaihi rizqa wa ahwaja ilaihi. Dan orang yang apa itu namanya? Orang yang sangat rendah ya. Itu tidak lain adalah kita itu melihat bahwa orang fakir itu adalah butuh yang namanya kebutuhan hidup gitu loh. Jadi ini kalau kita itu pengin bisa bersyukur maksudnya ngoten lho. Wa ma ahassaman yang ilal fakir. Kita ini kalau bisa mensyukuri benda kita, visi kita. Ya delok nek awake dhewe iki iso syukur jajalan wong mlakune wis kangen. Utawa wong stroke nggawa kursi roda aku dikek sehat. Maka kita nanti itu akan merasa bisa bersyukur. Begitu juga ketika kita diberi harta benda, maka nina setiap hari kebutuhan kita bisa tercukupi, tidur tidak rumah mayon sudah tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kita lihat orang-orang yang hidupnya itu di jalan-jalan atau orang yang hidupnya itu numpang-numpang. Dan nanti kita itu akan bisa bersyukur. Wa qad dayyaqalin rizqa wa ahwajaihi. Karena orang fakir itu butuh yang namanya rezeki lebih. Sehingga orang fakir miskin itu butuh yang namanya zakat. Ya, kalau kita itu mengerti seperti itu, maka kita itu akan bisa melihat begitu besar nikmat Allah sehingga kita itu bisa bersyukur. Tsumala tasmahu nafsuhu bi ayu atiya supaya ta'ala ala inai alis soal wa ikhwaji wa ilahi birubil usri awil usri malihi. Jadi kalau kita itu tidak bisa melihat bahwa orang yang sakit lemah itu seperti itu, orang yang fakir itu butuhnya itu seperti kayak kita. Kalau kita tidak melihat seperti itu, maka hati kita itu tidak akan mempunyai sifat yang bahasa Jawa niki loman. Ora duweni arsi lega, isine iki kurang wae gitu loh. Ya. Dikeki kaya apa iki isine iki kurang. Karena membandingkan yang lebih atas. Kowe seneng gagah. So ngene dan seterusnya. Lah padahal kowe iki ya gagah, cuman ki kadang-kadang hanya ada kekurangan sedikit sehingga kita itu senengane banding-banding. Nah, itu kita bisa bersyukur, entah itu visi kita, entah itu harta benda kita, ini bisa bersyukur, maka tidak lain kita itu akan mencurahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memberikan ala ihna ini soali mergo apa awake dhewe ora minta-minta. Tapi kalau orang
Orang-orang yang fakir itu kan kadang-kadang minta-minta di jalan, bukan minta di jalan, kadang minta pekerjaan. Sedangkan kita itu kan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak minta-minta. Ala ihna ini anis su'ali, dan yang lainnya orang fakir-fakir itu butuh kepada 1/4 harta benda kita atau separuh harta benda kita. Separuh mana rubul usri apa? Nisful usri itu separuh 1/10. Separuh 1/10 itu tadi saya katakan. Misalkan kalau zakat dagang itu kan rubul usul malah 1/4. Jadi kalau 1 juta itu yang diberikan itu hanya 25.000. Itu saja dalam 1 tahun. Kalau panen ya itu tadi, kalau tidak 1/10 ya separuhnya 1/10. Itu tadi yang saya jelaskan, kalau panen padi memakai irigasi yang bayar atau memakai diesel itu kalau sudah dapat 1,5 ton, itu zakatnya hanya 1 kintal. Tapi kalau pada hujan atau karena air sungai meluap, irigasi tidak membayar, itu kalau 1 ton berarti zakatnya 1 kintal. Alasannya karena memakai diesel itu biaya, kalau irigasi membayar itu juga biaya. Lah kok nanti apa itu mesi dan seterusnya Rabu itu tidak dihitung. Kowe dikano mes tapi nek ora ono banyune. Oh. Lho ini ngono. Jangan dibalik. Karena air itu kehidupan. Sampeyan Rabu kaya apa, tapi kering namanya air, namanya tanaman padi, kering enggak ono banyune. Yo mati malahan. Itu alasannya mengapa yang dihitung di sini tuh kok air, bukan rabunya. Nggak ada di fikih itu dihitung tetek ndongnya ini aku tenagane ruku, tenagane macul, nggak ada. Yang dihitung itu yo ruku macul tapi kalau tidak ada airnya pun tanaman juga tidak akan bisa. Ya ini menunjukkan bahwa air itu adalah nikmat, sumber yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya entah lewatnya hujan atau lewatnya itu sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhaiful muzaki, yang perlu diperhatikan oleh orang yang memberikan zakat, yang sudah yang sudah dia itu harus menunaikan zakatnya. Ya otomatis kalau dagang itu kalau sudah setahun. Al-awwalu at-ta'jilu an waqtil wujubi. Hendaknya itu cepat-cepat memberikan zakatnya. Tidak perlu ditunda-tunda. Nek bisa sadurunge, jadi misalkan habis Januari sudah mulai kewajiban zakat. Ya ini sadurunge umpamane. Sadurunge berarti entah tanggal 15 atau 20. Tujuannya apa? Idharul lirubati fil imtisali bi isolis sururi ila qulubil fuqara'i. Menunjukkan ya kalau kita memberikan zakat dengan segera, itu menunjukkan bahwa kita itu cinta dengan perintah atau dengan kita itu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Kita itu memberikan kebahagiaan isolus surur ila qulubil fuqara, kepada hati orang-orang yang fakir atau orang-orang miskin. Wong fakir miskin ini nek dikek duit itu kok rasanya seneng banget. Nah, kita memberikan kebahagiaan kepada orang fakir miskin ini dengan kita itu menyegerakan zakat, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu nuduhi senengi menunaikan perintahnya Allah. Wes jadi wong fakir miskin iki dikek apa wae mesti seneng. Lah sing angel kan seneng rasa seneng.
Dan yang berikutnya wa mudarotan li awaqiqiz zamani ayyauqa anil khairati, dan menyegerakan agar supaya apa toh? Misalkan apa itu namanya? Hal-hal yang menghalangi itu hilang. Nanti kalau ditunda-tunda, misalkan misalnya kewajiban ini ditunda-tunda, yo delalah ning jalan ketabrak, akhirnya biayanya gawe ning rumah sakit. Jadi awak iki zaman jangan sampai ketika kita sudah wajib melakukan zakat, kewajiban kita melakukan, jangan ditunda-tunda. Mengapa jangan ditunda-tunda? Agar masa-masa ketika tunda-tunda ini tidak ada hal-hal yang menghalangi atau rintangan-rintangan untuk kita melaksanakan zakat. Ya wis nek zakat nang dikekni. Mergo apa nek gak dikekni ya sampean ku nek ana butuh liyane. Oh iya. Akhire umpamane ana banjir, omahe rusak, ya ora do zakat, digawe ragat zakat ini enggak boleh. Ayyauko, jangan sampai bae zakat ditunda-tunda, jebule kok tinggalan ketabrak motor. Tabrak motor gelem ra gelem gone rumah sakit. Akhirnya mesti zakat malah gawe nambah. Jangan sampai seperti itu. Tapi aja kok arep zakat malah gawe tuku mobil, enggak boleh. Ini namanya menunda enggak boleh. Jadi ayyauko anil khairi. Jadi momen-momen kebaikan ini jangan sampai kita jangan sampai hilang kesempatan. Wis wayahe memberikan zakat ya dikekne, jangan ditunda-tunda karena momen-momen ayyauko anil khairati, momen-momen kebaikan itu jangan sampai kita hilangkan dengan kita menunda-menunda memberikan zakat. Wa ilman, dan mengapa kita itu agar supaya zakat itu segera diberikan. Wa ilman bi anna fil khairati afatin, bi anna fit ta'khiri afatin ma'ama yata'arradul abdu lahu minal isyani au akhra an waqtil wujubi. Bahwasanya kita mengerti kalau kita menunda-nunda memberikan zakat itu ada bahayanya, ada afatnya. Afat itu sesuatu yang harus kita hindari. Padahal kalau kita itu menunda-nunda ada afat atau ada bahaya-bahaya, maka yang datang itu adalah kita itu isyan kita itu istilahnya itu memberontak dengan perintah Allah. Duraka kalau Jawane. Jadi jangan sampai pada diri kita itu ada sifat kita itu durhaka, sifat kita itu menentang dengan perintah Allah. Lau akhra an waqtil wujubi, kalau kita itu menunda-nunda kewajiban memberikan zakat. Wa mahma dhaharat da'iyatul khairi minal batin fayam bagi ayyakhatanima fa inna dzalika lammatul milki wa ma asra'u taqallubul mu'mini. Dan ketika momen-momen kebaikan ini sudah nampak, ya sebenarnya swayahe zakat ini sudah nampak dari diri kita minal batini, maka alangkah baiknya orang yang memberikan zakat ini ambil kesempatan ayyakhatanima, mengambil kesempatan untuk menyegerakan memberikan zakat. Karena apa? Menyegerakan memberikan zakat itu adalah langkah agar supaya kita itu mempunyai kepemilikan harta benda itu dengan sempurna. Dan inilah adalah tindakan orang yang beriman, orang yang Islam, itu tindakan yang sangat tepat. Wa ma asra'u taqallubal mu'mini.
Nah, tapi wasyaitonu ya'idukumul faqra. Tapi setan itu menjanjikan kepada ora usah zakat. Ya ora kei zakat, nggo ning dalan tabrak motor. Ya zakate semalah gawe ora temu zakate sing ilang. Sebagian harta itu malah hilang. Sing gawe nambah itu lebih daripada apa yang diberikan kepada zakat. Nah, ini setan. Jadi begitu juga orang berapa itu namanya paling berjudi, main slot. Ya ini kono janjinya dari ini soki, tapi ini setan. Ya'idukumul faqra, ini Quran ya, bahwa setan itu adalah menjanjikan kefakiran. Pada hakikatnya bagi orang yang ngerti, ini orang ngerti ya dianggap judi itu menjadi kaya. Tapi nggak ada orang ceritanya berjudi itu kaya, nggak ada. Wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, dan pasti setan itu memerintahkan kita semuanya agar melakukan kejelekan, melakukan kemungkaran, melakukan dosa. Walahu lamatu akiba lamatin, dan setan itu apa itu namanya? Walahu, dan bagi orang yang sudah wajib zakat, berarti orang iman yang sudah wajib zakat, maka dia itu mempunyai langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tertentu itu apa? Ya ono ora ono wong fakir miskin, ya wong sing malah kene malah. Ora ono sing malah ya dikane musafir dan seterusnya. Sabilillah, orang yang punya utang dan seterusnya. Fal ya'tamim angfurso tangfihi. Oleh karena itu orang yang beriman, orang yang sudah wajib melakukan zakat, ambillah kesempatan dalam momen-momen ini. Momen-momen ini itu apa? Untuk mensucikan diri, untuk agar kepunyaannya itu menjadi sempurna, agar supaya kita itu menunjukkan kita itu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahtanimu itu artinya itu mengambil kesempatan momen-momen baik itu jangan sampai kita tinggalkan, hindari. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.